Revolusi Prancis merupakan suatu proses perubahan yang terjadi pada bulan Juni, tepatnya pada tanggal 14 Juli 1789. Akibat itu pula revolusi ini dikenal dengan Revolusi Juli, dilakukan oleh kaum borjuis atau golongan masyarakat kota untuk menggantikan kaum rohaniawan dan kaum bangsawan dalam pemerintahan. Revolusi Prancis terjadi sebagai reaksi atas kekuasaan raja yang sewenang-wenang atau absolut. 1. Pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi revolusi Prancis. Raja Louis XVI merupakan salah satu pemimpin Prancis yang menerapkan sistem pemerintahan absolut. Sebelum revolusi Prancis, masyarakat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu kaum rohaniawan sebagai golongan pertama, kaum bangsawan sebagai golongan kedua, dan rakyat jelata sebagai golongan ketiga. Rakyat Prancis hidup dalam penderitaan dikarenakan harus membayar pajak yang tinggi, juga diwajibkan untuk membayar utang negara yang sangat besar, yang dimana pada masa itu anggaran keluarga raja disamakan dengan anggaran negara yang mengakibatkan pembengkakan anggaran keuangan dan memiliki banyak utang. Ditambah Prancis yang memberi bantuan untuk kaum kolonis di Amerika dalam Revolusi Amerika, membuat keuangan Prancis semakin mengalami defisit. Untuk mengatasi hal ini, Raja menetapkan pajak yang sangat tinggi untuk semua golongan masyarakat. Namun Raja malah menyelewengkan hasil pajak untuk kehidupan keluarga Raja. Kondisi sosial yang buruk menjadi latar utama terjadinya revolusi Prancis. Menurut Wikipedia, sejarah dan budaya, kemunculan filsuf pada pertengahan abad 18 mendorong terjadinya revolusi. Contoh filsuf yang muncul pada zaman ini sebagai berikut. 1. Montesquieu menulis buku yang berjudul L'Esprit de Lewis, yang berarti jiwa undang-undang. Di buku itu, ia menjelaskan kekuasaan negara yang dibagi menjadi 3, atau tres politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 2. Voltaire, ia mengecam peraturan-peraturan negara, dan ia juga menyatakan bahwa pemerintahan Raja Louis XVI bukan pemerintahan demokratif, melainkan pemerintahan absolut. 3. J.J. Rousseau, ia dianggap sebagai bapa demokrasi modern akibat mengajukan agar Prancis melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi. Yang kedua, proses berlangsungnya revolusi Prancis. Rakyat Prancis menuntut perubahan dalam pemerintahan. Perubahan inilah yang dinamakan revolusi. Dalam pelaksanaannya didukung oleh rakyat Prancis sendiri dengan diiringi semangat kebebasan atau liberty atau persamaan egalite dan persaudaraan fraternite. Pada tanggal 5 Mei 1789, Raja Louis XVI memanggil Etats General untuk mengadakan sidang yang membahas tentang keuangan negara yang semakin parah. Dalam sidang ini, golongan 1 dan 2 menghendaki pungutan suara tiap-tiap golongan. Namun golongan 3 menghendaki pungutan suara individual yang membuat perpecahan suara dan diusirnya golongan 3 dari tersebut. Dan Raja Louis XVI melanjutkan sidang di lapangan tenis tertutup demi mewujudkan undang-undang dasar bagi Prancis. Pada tanggal 17 Juni 1789, golongan 3 membentuk Dewan Nasional atau National Assembly. Pembentukan tersebut dianggap sebagai awal mulanya revolusi. Mereka menuntut adanya peran politik yang besar dalam pemerintahan dan pengakuan hak-hak rakyat dan pembentukan undang-undang konstitusi dasar bagi Prancis. Pada tanggal 27 Juni 1789, Dewan Nasional mengadakan sidang untuk menyusun undang-undang dasar Prancis. Karena dianggap mengancam kedudukan raja, Raja Louis XVI mengerahkan 20.000 pasukan untuk membubarkan pasukan tersebut yang menimbulkan kemarahan rakyat Prancis. Rakyat melampiaskannya kemarahannya dengan menyerang tempat-tempat simbol kesewenangan raja. Revolusi Prancis melahirkan gerakan kontra-revolusi yang bertujuan melawan pemerintahan Prancis hasil revolusi. Raja Louis XVI bersama gerakan kontra-revolusi berusaha menyusun kekuatan kembali untuk menghancurkan kekuatan rakyat. Namun berakhir kegagalan dan menimbulkan kemarahan rakyat yang membuatnya dieksekusi bersama keluarganya dengan menggunakan giliotin. Setelah revolusi Prancis, pemerintahnya sempat mengalami perubahan beberapa kali sebagai berikut. 1. Monarki konstitusional 1789 sampai 1793.
2. Konvensi Nasional 1793 sampai 1794. 3. Direktori atau Direktorat 1795 sampai 1799. 4. Konsulat 1799 sampai 1804. 5. Kaisar 1804 sampai 1815. 6. Reaksional 1819 sampai 1848. Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat menyerang penjara Pastilan. Berdasarkan buku Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Jilid 4, penjara Pastilan adalah simbol kekuasaan raja yang absolut. Penyerbuan tersebut digunakan untuk memperoleh senjata, karena penjara tersebut merupakan gedung senjata. Selain itu, mendapatkan bantuan dari orang-orang yang ada di dalam penjara. Sejak tanggal 14 Juli 1789, pemerintah Prancis dikendalikan oleh golongan 3 dan melanjutkan penyerangan ke istana raja di Versailles. Pada tanggal 14 Agustus 1789, sebagian besar bangsawan dan pendeta bergabung ke dalam Dewan Nasional. Bahkan mereka bersedia melepaskan hak istimewa yang mereka miliki dan menjadi tanda akhirnya sistem feodal di Prancis. Pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan Nasional berhasil mengumumkan Declarations des Droits Humains atau Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Hak Warga Negara. 3. Pengaruh Revolusi Prancis. Bentuk pemerintahan republik resmi diterapkan di Prancis sejak tahun 1792. Hingga saat ini Prancis pemerintahan semi-presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Konstitusi, Presiden Prancis dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun, yang secara langsung menunjukkan penerapan sistem demokrasi. Liberalisme seperti yang terdapat dalam semboyan Revolusi Prancis, yaitu liberté, égalité, fraternité, atau kebebasan, persamaan, persaudaraan, turut menggema ke negara lain di Eropa dan dunia. Semboyan ini membangkitkan semangat untuk melawan semua tindakan absolutisme. Keberhasilan Revolusi Prancis meyakinkan rakyat bahwa mereka dapat bereaksi secara revolusioner jika terjadi ketidakadilan. Setelah Revolusi Prancis, pemerintah menyusun kekuasaan undang-undang yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte, terdapat kitab konstitusi yang disebut Kode Napoleon, yang terisi atas kode sipil atau undang-undang hukum perdata, kode penal atau undang-undang hukum pidana, dan kode commerce atau undang-undang hukum dagang. Kode Napoleon sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Eropa. Terbukti dengan Belanda yang turut menerapkan kode Napoleon hingga tahun 1838 dan Jerman hingga tahun 1910. Revolusi Prancis juga menyebabkan perubahan fundamental yang diantaranya adalah penghapus feodalisme, muncul bangsawan baru bukan berdasarkan keturunan melainkan jasa pada negara, serta pemerataan pendidikan di masyarakat. Sementara perubahan dalam bidang ekonomi antara lain, kapitalisme semakin berkembang, penghapusan sistem pajak feodal, penghapusan gilet dan perdagangan bebas, serta munculnya industri besar bahkan dapat mengalahkan beberapa negara Eropa terutama Inggris.